Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Riwayat Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pencinta channel Zikir Kunci Rezeki, jika doa manusia saja yang banyak melakukan dosa dikabulkan Allah, bagaimana dengan doa para malaikat yang senantiasa taat kepada Allah? Seperti kita ketahui, malaikat adalah makhluk suci yang diciptakan dari nur atau cahaya. Beruntunglah bagi mereka yang selalu didoakan malaikat, karena semua amalannya disampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana malaikat selalu mendoakan orang-orang yang berbuat baik dan beramal soleh. Salah satu doa malaikat yang tertera dalam surat Al-Ahzab ayat 43 yang artinya, dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohon ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Berikut adalah mereka yang selalu didoakan malaikat. Pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Di antara mereka yang selalu didoakan malaikat adalah orang yang tidur dalam keadaan suci atau berwudu. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sucikanlah badan kalian, semoga Allah mensucikan kalian. Karena tidak ada seorang hamba pun yang tidur malam dalam keadaan suci, melainkan satu malaikat akan bersamanya. Tidak sesaat pun dia membalikan badannya, melainkan satu malaikat akan berkata, ya Allah, ampunilah hambamu, karena ia tidur malam dalam keadaan suci. Riwayat At-Tabrani. Sementara dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Riwayat Ibnu Hibban. Kedua, orang yang duduk menunggu waktu sholat. Malaikat senantiasa mendoakan mereka yang beriman dan berbuat kebaikan. Dan ketika ada orang yang sedang duduk menunggu sholat di masjid, malaikat berdoa agar segala dosa orang itu diampuni. Sebagaimana sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu sholat
selama ia dalam keadaan suci, melainkan malaikat akan mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia." Riwayat Imam Muslim. Dan ketika seseorang dalam keadaan berwudu untuk menunggu datang waktu sholat, maka seakan-akan ia berada dalam sholat, dan para malaikat mendoakannya agar ia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga seseorang yang tetap duduk di masjid setelah melaksanakan sholat mendapatkan doa dari para malaikat, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Para malaikat akan berselawat kepada salah seorang di antara kalian selama ia berada di masjid di mana ia melakukan sholat selama wudunya belum batal. Para malaikat berkata, 'Ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia.'" Riwayat Imam Ahmad. Ketiga, orang yang melaksanakan sholat subuh dan asar berjamaah. Mengerjakan sholat subuh dan asar berjamaah memiliki keutamaan tersendiri. Siapa yang istiqomah mengerjakan sholat-sholat tersebut secara berjamaah, maka ia akan memperoleh fadilah yang besar. Di antara fadilahnya, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah pada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Para malaikat malam dan para malaikat siang saling bergantian mendatangi kalian. Mereka berkumpul saat sholat subuh dan sholat asar. Kemudian naiklah para malaikat malam yang mendatangi kalian. Lalu Allah bertanya kepada mereka, dan Dia lebih mengetahui semua urusan mereka. Bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kalian meninggalkan mereka?" Malaikat menjawab, "Kami meninggalkan mereka sedang sholat, dan ketika kami mendatangi mereka juga sedang sholat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat." Riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis lain dari Abu Musa radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mendirikan sholat baldain atau sholat subuh dan asar dapat mengantar umat muslim menuju surga yang penuh dengan kedamaian." Riwayat HR Bukhari dan Muslim. Keempat, orang yang selalu bersalawat. Membaca sholawat Nabi sangat dianjurkan bagi kaum muslim. Mereka yang gemar bersolawat adalah orang-orang yang terpuji, di mana sholawat dapat dilakukan setiap muslim di setiap saat dan keadaan. Bersolawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ringan mengamalkannya, namun besar pahalanya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56 Allah berfirman yang artinya, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian atasnya, serta ucapkanlah salam dengan penghormatan padanya." Sementara dalam hadis dari Amir bin Rabi'ah bahwa telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tidaklah seorang hamba membaca salawat untukku kecuali didoakan oleh para malaikat selama ia bersalawat untukku. Karena itu hendaknya ia memperbanyak salawat atas diriku." Riwayat Imam Ahmad. Kelima, orang yang sedang menjenguk orang sakit.
Mereka yang selalu didoakan malaikat lainnya adalah orang-orang yang menjenguk kerabatnya yang sedang sakit. Sebagaimana sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim menjenguk sesama muslim kecuali Allah mengutus 70.000 malaikat yang mendoakannya kapan saja pada waktu siang hingga sore dan kapan saja pada waktu malam hingga pagi. Riwayat Ibnu Hibban. Demikianlah pembahasan tentang mereka yang selalu didoakan malaikat. Semoga kita termasuk orang-orang yang didoakan malaikat. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.